Halo Smart Investor, selamat datang di channel YouTube Kacamata Dimas. Jadi semua yang gue tampilin di YouTube channel ini tentang literasi keuangan, investasi, dan dunia pasar modal di Indonesia dari sudut pandang Kacamata Dimas. Perkenalkan, diri gue namanya adalah Dimas Aditya Aryadi. Saya sudah 14 tahun ada di dunia financial services, di mana 9 tahun saya bekerja di perbankan, yaitu bank swasta buku 3. Dan saat ini saya sudah 5 tahun dan sampai saat ini saya bekerja di pasar modal. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai Chief Marketing Officer di salah satu perusahaan aset manajemen ataupun manajer investasi yang ada di Indonesia. Awal channel YouTube saya ini banyak masukan dari teman, kerabat, klien menanyakan kepada saya big question. Pandemi COVID-19 ini berlangsung berapa lama? Apakah ada impactnya terhadap resesi? Setelah resesi, apa yang akan terjadi terhadap kita? Kita harus melakukan apa? Investasi yang harus bagaimana? Oleh sebab itu, saya memberanikan diri untuk bikin YouTube channel Kacamata Dimas ini, supaya semoga sharing saya ini dapat membantu teman-teman semua. Oleh sebab itu, saya butuh masukan dan juga supportnya untuk tetap melakukan like, comment, dan subscribe di channel YouTube Kacamata Dimas. Semoga bermanfaat YouTube channel ini bagi smart investor semua. Terima kasih. Halo Sobat Smart Investor, selamat datang di channel YouTube Kacamata Dimas episode yang pertama. Kali ini saya akan membahas apakah Indonesia akan masuk ke resesi ekonomi. Itu menjadi pertanyaan semua orang yang ada di Indonesia. Di tengah banyak sekali negara-negara adidaya sekalipun, Uni Eropa, dan juga beberapa negara Asia lainnya yang sudah resmi masuk ke jurang resesi ekonomi. Apakah Indonesia akan masuk? Kita bahas di channel YouTube saat ini. Saya mulai dengan apa itu resesi. Resesi maknanya adalah kemerosotan atau penurunan. Sedangkan resesi ekonomi itu apa? By Forbes itu adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Saya ditampilkan di sini sebelah kanan saya ada grafik. Itu grafik yang saat ini terjadi antara real GDP dan juga time horizonnya semakin panjang. Ini real terjadi di semua negara saat ini. Ada negara yang lagi expansion, masuk ke sesi peak-peaknya, dan mungkin sekarang ada penurunan recession. Dan ini yang saat ini hampir terjadi di semua negara. Jadi dari pertumbuhan ekonomi yang tertinggi-tingginya pada saat mulai trade war, sudah mulai slow down. Dan ini sudah mulai resesi. Kita harapin resesi ini tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Apabila suatu negara sudah slow down, saat ini juga recession, makin lama akan terjadi depression. Nah, itu yang harus kita hindari untuk saat ini. Nah, orang banyak yang tahu resesi ekonomi. Ternyata resesi ekonomi itu tipe-tipenya ada banyak, teman-teman smart investor. Ada 3 tipe untuk resesi yang ada. Yang pertama V skenario, sebelah kanan saya. Dan yang kedua adalah U skenario atau U skenario. Yang ketiga adalah L skenario. Saya bahas satu persatu. V skenario. V skenario itu adalah pada saat pertumbuhan ekonomi suatu negara sebelum terjadinya resesi itu lebih kecil dibandingkan setelah terjadi resesi. Jadi pasca terjadi resesi, dia pertumbuhan ekonominya akan lebih jump, lebih tinggi. Example, Indonesia saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%. Kalau terjadi V skenario, nanti di 2021 mungkin harapan kita pertumbuhan ekonominya akan lebih dari 5, 6, 7 ataupun 8. Itu dia berarti masuk tipe-tipe resesi yang V skenario. Itu yang diharapkan oleh semua negara yang ada di dunia. Yang kedua, U skenario. U skenario adalah pertumbuhan ekonomi pada saat sebelum terjadinya resesi itu sama dengan setelah terjadinya resesi. Contoh Indonesia, rata-rata pertumbuhan ekonominya 5%. Sebelum resesi 5%, pada saat resesi terjadi, setelah resesi, dia pertumbuhannya akan tetap sama di 5%. Itu adalah U skenario. Yang ketiga, L skenario. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh semua negara yang ada di dunia. Apa itu? Pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi resesi itu akan lebih besar dan juga setelah terjadinya akan lebih kecil. Contohnya Indonesia lagi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia adalah 5% sebelum resesi. Tapi pasca resesi bukan membaik malah turun menjadi 4 atau 3%. Itu adalah L skenario. Itu yang amat sangat dijauhi. Saya coba di sebelah kanan saya coba ambil beberapa contoh yang terjadi di dunia. Contohnya, tahun 2002, SARS. Itu terjadi adalah V skenario.
Jadi pada saat sebelum SARS itu lebih kecil, dan setelah resesi, setelah SARS selesai, itu pertumbuhan ekonomi jauh di atasnya, jamnya tinggi sekali teman-teman smart investor, seperti yang sebelah kanan saya. Yang kedua, di tahun 1968 H3N2 atau Hong Kong flu orang kenalnya. Hong Kong flu ini juga memang terjadi, dia lebih fluctuate, lebih fluktuasi. Cuma rata-rata dia terjadinya adalah di sini dia pakai skenario U skenario. Jadi pada saat dia sebelum terjadinya Hong Kong flu dan setelah terjadi Hong Kong flu, itu rata-rata pertumbuhan ekonominya sama. Di tahun 1958, contoh ketiga, Asian flu atau H2N2 orang tahunya. Itu terjadinya adalah apa? V skenario. Jadi sebelum terjadinya Asian flu itu lebih kecil, dan setelah Asian flu berakhir pertumbuhan ekonominya jam lebih tinggi. Teman-teman smart investor. Dan yang terakhir tahun 1918 Spanish flu atau flu Spanyol. Nah, itu adalah L skenario, itu yang orang sangat jauhi atau negara sangat jauhi. Jadi sebelum terjadinya Spanish flu, pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan setelah Spanish flu berakhir, resesi berakhir. Jadi dia jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Harapan kita supaya Indonesia jauh dari situ. Tapi kok teman-teman pada nanya sama saya, my personal opinion dari kacamata Dimas, resesi ekonomi Indonesia ini akan masuk di skenario keberapa? Menurut beberapa ekonom, tim research, IMF, semuanya akan terjadi sepertinya V skenario. Indonesia di 2021 diprediksi, kementerian juga saya dengar Ibu Menteri akan memprediksi kurang lebih pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai dengan 7%. Berarti masuk ke V skenario. Tapi kalau dari kacamata saya, itu kemungkinan akan U skenario. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan di tahun 2021 selesai resesi ekonomi, example kita masuk resesi ekonomi, akan kembali di level 5%. Karena tidak mudah untuk mengembalikan konsumsi rumah tangga yang ada di Indonesia pada saat semua perusahaan itu dalam masa susah dan banyaknya PHK. Jadi kalau L skenario kayaknya kecil kemungkinan, karena kita 260 juta warga negara Indonesia, konsumsinya juga tinggi. Kemungkinan besar dari kacamata Dimas adalah U skenario. Smart investor, saya akan coba membahas ciri-ciri suatu negara dinyatakan resesi. Ini yang common, semuanya teman-teman bisa lihat. Adalah apa? Penurunan PDB negatif. Ya, PDB-nya, pertumbuhan ekonominya negatif selama dua kuartal berturut-turut. Suatu negara dinyatakan dia resesi apabila selama 2 kuartal berturut-turut dia terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Gimana dengan Indonesia? Di sebelah kanan saya tampilkan ini adalah pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto Indonesia. Di tahun 2020 kuartal pertama kita masih positif, teman smart investor. Kita positif 2,97. Namun di kuartal kedua kita sudah minus 5,32. Karena apa? Pandemi COVID-19 di Indonesia itu terjadi pada saat kuartal kedua. Nah, sekarang harapannya tinggal di kuartal ketiga. Apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi jikalau Q3 kita minus? Nah, kita akan bedah satu persatu dari pendapatan domestik bruto. Ada 4 aspek sebetulnya yang kita bisa bahas. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat, yang kedua adalah belanja negara, yang ketiga adalah investasi di sektor real, dan yang keempat adalah ekspor dan impor itu sendiri. Kita bedah lagi apa yang menyebabkan minus 5,32 di kuartal 2. Kita bedah lagi yang tadi pertama. Penyumbang tertingginya adalah tadi yang saya bilang pertama, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Share-nya, persentasenya sebelah kanan saya adalah 59,21%, atau memberikan kontribusi minus 5,51% pada saat kuartal 2. Nah, Indonesia selama ini dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% itu diuntungkan sama konsumsi dalam negeri yang luar biasa besar, karena warga negara kita kurang lebih 260 juta warga negara Indonesia, di mana dia konsumsi, beli, dan sebagainya. Nah, pada saat demand sekarang turun, karena dia tidak ada income-nya juga turun, perusahaan juga banyak di PHK, dia juga nggak dapat income di situ, wira swasta nggak bisa hidup di situ. Jadi inilah yang memberikan pertumbuhan ekonomi dari segi konsumsi minus 5,51%. Yang kedua, investasi itu share-nya besarnya adalah 30,61%, sehingga memberikan kontribusi minus 7,76%. Investasi foreign juga akan melihat dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus berangsur-angsur, sampai dengan kita juga sedih ya saat ini. Mungkin teman-teman juga dengar semua
kurang lebih ada 50 negara yang tidak memberikan izin untuk WNI masuk ke negara-negara tersebut karena kekhawatiran kita imported case bahwa wabah ataupun COVID corona itu sendiri. Itu juga bikin investor foreign terutama agak worry untuk masuk ke investasi terutama sektor real yang ada di Indonesia itu. Dan yang ketiga adalah belanja pemerintah. Itu memberikan share persentase 8,67% atau memberikan kontribusi pertumbuhan di Q2 minus 6,9. Ini yang Pak Jokowi, presiden kita ini yang selalu gencar untuk bicara, ayo semua kementerian APBN tolong digunakan semaksimal mungkin. Semua Pemprov, Pemda, APBD digunakan semaksimal mungkin. Karena apa? Hanya pemerintah lah yang saat ini bisa mendukung untuk pertumbuhan ekonomi kita tidak minus, teman-teman smart investor. Yang keempat adalah yang tadi saya bilang, ekspor dan impor. Ekspor sendiri memberikan kontribusi share-nya 15,69 dan juga impor itu minus 15,52. Jadi dengan kondisi ekspor impor ini sudah berimpact dari awal. Pada saat trade war terjadi, kita yang biasanya kirim barang setengah jadi ke China itu jadi berkurang karena ada perang dagang antara Amerika dan China. Jadi ekspor impor ini sebenarnya impactnya bukan hanya pada saat pandemik, tapi sudah berlangsung agak lama dari 2019 karena trade war tadi yang terjadi. Itulah teman-teman, tapi jangan sedih. Karena apa? Kita tetap optimis. Di Q2 2020 yang minus Indonesia itu masih be better dibanding yang lain. Kenapa? Seperti chart sebelah kanan saya coba tampilin di beberapa negara. Q2 Thailand minus 12,2, Japan minus 9,9, Malaysia minus 17,1, US negara adidaya nih minus 9,5, Jerman minus 11,7, UK minus 21,7, Prancis saja sampai minus 19% dan masih banyak lagi. Singapura lah negara terdekat kita minus 12,6. Jadi Indonesia sebetulnya masih amat sangat diuntungkan. Kita punya minus tidak lebih parah dibandingkan negara-negara lain. Makanya diprediksi kita lihat proyeksi ekonomi global di beberapa dari, saya ambil dari 4 ya, dari yang pertama dari Organization for Economic Cooperation and Development 1 dan 2 dan juga World Bank dan juga IMF. Diprediksi kita tetap optimis. 2021 ya kurang lebih OECD 1 ini proyeksi ekonomi global akan tumbuh plus 2,8, plus 5,2. World Bank akan bilang ekonomi global akan plus 4,2 dan IMF akan bilang ekonomi global akan plus 5,4. Bagaimana Indonesia? Indonesia banyak yang orang prediksi akan plusnya itu di atas 5%, jamnya akan jauh lebih tinggi. Jadi kita akan optimis bahwasannya pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berlangsung lama negatif, tapi 2021 jamnya akan lebih cepat. Yang kedua, teman-teman smart investor, dari kacamata Dimas, adanya penurunan daya beli. Demand-nya turun. Seperti yang saya bilang di awal, penurunan daya beli itu terrefleks dalam apa? Di bulan Juli dan Agustus tepatnya kemarin, Agustus 2020, Indonesia bukan inflasi, malah deflasi 0,05%. Seperti chart yang ada di sebelah kanan saya. Apa itu deflasi? Kalau deflasi berarti adanya penurunan harga-harga yang sudah ada. Kenapa harga-harga barang itu turun? Harga barang turun karena tidak adanya demand, tidak adanya tidak adanya daya beli. Daya beli berkurang karena apa? Income-nya juga berkurang. Karena apa? Mereka yang karyawan, fixed income earner, mereka perusahaannya banyak melakukan PHK dan sebagainya. Mereka yang wira swasta, usahanya nggak jalan. Karena apa? Banyak terjadi PSBB dan sebagainya. Jadi penurunan daya beli ini yang amat sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Inflasi terlalu tinggi tidak baik, deflasi terlalu tinggi secara terus-menerus juga tidak terlalu baik. Jadi itu adanya penurunan daya beli yang telah ada. Itu merupakan ciri-ciri yang kedua, teman-teman smart investor. Ciri-ciri yang ketiga, teman-teman smart investor, adalah peningkatan pengangguran. Saya ambil data dari beberapa data termasuk BPS. Di sini kita lihat di bulan Februari 2020, persentase pengangguran itu sebesar 5,2%. Tapi yang kita sedihnya di bulan Mei sudah pasti terjadi, meningkat dari 5,2 naik jadi 8,4%. Karena apa? Ya tadi multi efek. Tadi pengangguran pasti naik karena apa? Ya banyak perusahaan yang tidak bisa survive lagi dengan kondisi seperti ini, dan itu terjadi.
Ya, teman smart investor, di ciri-ciri yang keempat ada penurunan PMI. Nah, ini good news atau berita baik. Suatu negara dibilang ada penurunan PMI apabila indeks PMI-nya di bawah 50. Alhamdulillahnya, Indonesia kemarin indeks PMI-nya udah di atas 50. Berarti kita sudah mulai growth, udah mulai berjalan nih manufacturing-nya. Saya coba data saya di sebelah kanan, mungkin teman-teman smart investor semua lihat. Saya ambil yang di atas 50 itu hanya 3 negara yang ada di Asia Tenggara, Myanmar, Indonesia, dan juga Singapura. Lainnya Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam sekalipun itu yang saat ini PMI-nya indeksnya itu ada di bawah 50 gitu. Namun ini menjadi katalis positif, tapi sepertinya PMI ini akan berimpact pada saat nanti PSBB Jakarta yang mungkin saat ini kita telah hadapi, PSBB total di 14 September ini mulai diberlakukan lagi. Karena kemungkinan besar karena DKI Jakarta memberikan kontribusi 18% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasti PMI-nya juga akan bergejolak. Tapi kita harapin PMI ini tetap berjalan seperti apa adanya. Dalam artian tetap konsisten di atas 50. Seperti itu teman-teman smart investor. Jadi bisa kita lihat yang ada di sebelah kanan kalian, ini adalah siklus resesi. Ini yang common, seperti lingkaran. Seperti lingkaran dalam artian apa? Pada saat di sebelah kanan kita adalah sales fall, pada saat penjualan turun, pasti berimpact kemana? Produksi akan turun, ya, produksi akan turun. Setelah produksi turun, pasti karyawannya akan turun, PHK, dirumahkan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah income perusahaan turun, karyawan udah pasti. Pada saat income perusahaan turun berarti ya dia akan bangkrut perusahaannya. Ini adalah siklus resesi yang terjadi di perusahaan ini yang dikhawatirkan semua orang gitu loh. Jadi pada saat penjualan turun kan apa? Daya beli masyarakat juga turun karena income-nya masyarakat turun. Itu yang terjadi, siklus resesi. That's why pertanyaan utamanya adalah, jadi apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi di awal Q4 ini? Kalau semua smart investor nanya ke kacamata Dimas, jawaban saya pribadi adalah iya. Kemungkinan besar di awal Q3 ini Indonesia akan di awal Q4 pasca dari Q3 ini reportnya Q3 keluar, Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Karena apa? Yang menguatkan alibi ataupun dari kacamata Dimas adalah PSBB DKI ini. Yang kita tahu sama-sama, yang saya tadi udah bilang di awal, pertumbuhan ekonomi Indonesia, DKI ini memberikan kontribusi 18%. Yang utamanya 50% sekian tuh Pulau Jawa. Pulau Jawa di breakdown lagi ke DKI. DKI itu 18%. Pada saat rem darurat ditarik, tidak salah juga rem darurat karena memang tingkat kesehatan lagi yang utama kan, farmasi semuanya lagi kekurangan fasilitas kesehatan. Nah, pada saat rem darurat ditarik, PSBB total ini terjadi, kita mungkin harapinnya tingkat penyebaran COVID turun, namun akan berimpact kepada pertumbuhan ekonomi di Q3 akhir September ini akan sudah besar kemungkinan minus. That's why dari kacamata saya, kacamata Dimas, kemungkinan besar Indonesia akan masuk resesi di awal Q4 ini. Tapi jangan kecil hati dulu teman-teman smart investor. Saya akan membahas nanti di channel YouTube saya yang kedua dampak resesi dan juga kiat-kiat apa yang harus kita lakukan pada saat resesi ini resmi ada di Indonesia. So, jangan lupa tonton YouTube channel saya di episode kedua supaya dampak dan juga kiat-kiat apa yang harus kita lakukan bisa kita bahas sharing bersama-sama. Semoga bermanfaat episode Kacamata Dimas di episode pertama ini. Terima kasih atas supportnya semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu untuk menonton episode kedua. Salam Kacamata Dimas. Thank you.